Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 Pertanian Presisi. Di sini ada aku Herma, Aku Zahra. Aku Muhammad Habib. Aku Anam. Di sini kita akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Jadi, simak videonya ya. Pada masa Society 1.0, manusia hidup nomaden dengan berburu dan meramu, sepenuhnya bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pengetahuan tentang pertumbuhan tanaman dan ketersediaan air mulai dipahami, namun masih sebatas untuk mempertahankan hidup dan bukan untuk tujuan komersial. Memasuki Society 2.0, manusia mulai menetap serta mengembangkan pertanian dan peternakan, sehingga mampu memproduksi pangan sendiri dan tidak lagi bergantung pada alam liar. Perkembangan masyarakat agraris kemudian mendorong lahirnya revolusi industri 1.0 pada akhir abad ke-18 di Inggris. Periode ini ditandai dengan penggunaan mesin, terutama mesin uap, yang berbahan bakar batu bara, yang menggantikan banyak tenaga manusia. Masyarakat yang sebelumnya bersifat subsisten berubah menjadi lebih berorientasi komersial. Inovasi seperti mesin pintal, mekanisasi alat pertanian seperti bajak dan traktor uap, serta kapal uap mempercepat proses produksi dan distribusi. Dampaknya terjadi urbanisasi secara besar-besaran karena adanya mekanisasi yang mengurangi tenaga kerja di desa. Di sisi ekonomi, produktivitas meningkat karena adanya efisiensi mesin, meskipun sistem hukum dan pengelolaan menjadi lebih kompleks. Dalam sektor pertanian, pengolahan lahan bergeser dari skala kecil mandiri menjadi skala yang lebih besar dan lebih intensif. Revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan ciri utamanya penggunaan tenaga listrik. Berkat listrik, pabrik bisa memproduksi barang dalam jumlah yang sangat banyak sekaligus dengan biaya yang lebih murah, yang dimana pada masa ini pula penemuan penting seperti kertas berbahan kayu, mesin ketik, dan alat cetak canggih mulai bermunculan. Kemajuan teknologi di era ini sangat membantu urusan administrasi dan komunikasi. Misalnya, laporan perjalanan dan perdagangan tidak lagi ditulis dengan melainkan menggunakan mesin ketik. Kemudian inovasi ini sangat memudahkan pembacaan dokumenter resmi yang sebelumnya sulit dikenali karena perbedaan gaya tulis tangan. Selain itu, distribusi barang dan literatur ke wilayah jauh menjadi lebih mudah berkat kemajuan sarana transportasi. Sebelum revolusi industri 3.0, masyarakat berada pada fase revolusi industri 2.0 yang masih didominasi sektor agraris. Informasi dicatat secara terbatas, pengambilan keputusan lebih berdasarkan pengalaman, serta efisiensi yang belum optimal. Lahirnya revolusi industri 3.0 ditandai dengan penggunaan elektronik, komputerisasi, dan sistem otomatisasi. Teknologi seperti sensor dan pencatatan data digital memungkinkan proses produksi dan pertanian menjadi lebih cepat, presisi, dan efisien. Dalam pertanian 3.0, petani dapat memanfaatkan data real-time untuk pengambilan keputusan, irigasi otomatis, serta pemantauan kondisi lahan. Meskipun teknologi semakin dominan, peran manusia tetap penting sebagai pengawas dan pengendali sistem menuju pertanian yang lebih modern dan produktif. Pertanian 4.0 adalah sistem pertanian berbasis digital yang mengintegrasikan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketepatan dalam setiap proses budidaya. Jika sebelumnya teknologi hanya membantu dalam pekerjaan fisik, maka di era ini teknologi sudah membantu dalam pengambilan keputusan. Konsep utama pertanian 4.0 adalah smart farming atau pertanian cerdas. Semua proses produksi didukung oleh data yang dikumpulkan secara real time. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan tindakan terbaik di lapangan. Beberapa teknologi yang menjadi ciri khas pertanian 4.0 antara lain Internet of Things atau IoT, penggunaan drone, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, big data, dan sistem manajemen berbasis cloud.